Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, dahsyat. Semangat semuanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua bisa hadir pada kegiatan berbagi, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua, kegiatan hari ini merupakan sesi berbagi dari kegiatan yang sudah saya lakukan pada pendidikan program guru penggerak. Adapun berbagai materi yang sudah saya terima, tentunya saya ingin membagikan kembali ilmu-ilmu yang sudah saya terima, dan mudah-mudahan menjadikan kita semua lebih paham bagaimana kurikulum merdeka dan bagaimana perubahan ini dari hal yang katakanlah kita belum tahu menjadi lebih tahu. Baik, kita mulai saja dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin ini berbagi ini bukan berarti saya menggurui, hanya mungkin ini bagian dari tanggung jawab saya untuk menyampaikan terkait materi-materi dari pendidikan program guru penggerak yang dalam hal ini adalah materi budaya positif. Budaya positif ini menjadi materi di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Kita lihat, sebelum kita mengawali, kita lihat dulu apa pengertian dari budaya. Pengertian dari budaya adalah pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Jadi satu-satu dari budaya positif kita pecah dari budaya dulu. Kemudian ada budaya positifnya. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ada gambaran mungkin ya, budaya positif. Oh, ini untuk poin depannya. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana sih caranya membangun budaya positif di lingkungan sekolah? Tentu kita akan lihat berbagai cara yang bisa kita lakukan adalah satu dengan menerapkan disiplin positif. Kemudian menerapkan itu dengan apa? Dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya membuat kesepakatan dengan keyakinan kelas. Dan yang ketiga melakukan posisi kontrol dulu. Teman-teman semua, saya mengikuti ini menjadi hal yang baru bagi saya karena ini di awal saya menerima materi ini. Apa keyakinan kelas, apa posisi kontrol dulu, ini hal yang baru yang kemudian harus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kita lihat lagi selanjutnya. Menerapkan disiplin positif. Disiplin diartikan dengan sikap taat pada aturan dan dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu biasanya dihubungkan dengan sesuatu yang tidak nyaman atau katakanlah dengan hukuman. Kalau nggak disiplin kena hukum. Ini
untuk budaya kita saat ini. Sebenarnya menurut konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah motivasi yang terbangun dari dalam dirinya untuk bisa mengkontrol diri, menguasai diri dalam memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Jika kemudian anak melakukan sesuatu hal, perbuatan baik, itu terbangun dari motivasinya. Ini adalah disiplin. Kalau kemudian anak melakukan sesuatu perbuatan baik, semisal karena sesuatu hal, motivasi yang lain, motivasi eksternal, bisa karena ketakutan akan hukuman, bisa karena motivasi penghargaan, bisa karena hal-hal lainnya, itu masuk kepada motivasi eksternal. Kalau disiplin sendiri, ini nilai-nilai kebajikan yang ditanamkannya itu apa saja? Kalau yang kita ketahui pada profil pelajar Pancasila ada beberapa yang menjadi nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini poin-poinnya ada 6. Teman-teman, yang kedua ada mandiri. Yang ketiga ada bernalar kritis, dan kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sebenarnya banyak dari nilai-nilai kebajikan ini. Saya hanya merangkumkan dari nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila, seperti nilai religius mungkin, nilai kemandirian yang lain. Selanjutnya, ketika seorang murid melakukan hal yang diminta, dia akan termotivasi. Kita akan mengenal motivasi, karena disiplin tadi adalah motivasi yang muncul dari dalam diri. Kita lihat kalau murid melakukan sesuatu hal, misalkan sesuatu perilaku, itu berdasarkan motivasi. Menurut Dian Dosen ada 3 motivasi yang muncul yang dilakukan oleh anak itu adalah: 1, karena motivasi karena ketidaknyamanan atau takut hukuman. Jadi kalau misalkan mereka mau melakukan, misal mau melakukan mengerjakan tugasnya, takut dimarahin bu guru kalau nggak selesai, ini masuk pada motivasi ketidaknyamanan, takut karena hukuman. Yang kedua adalah menurut Dian Dosen, motivasi yang muncul karena murid itu melakukan perbuatan atau perilaku adalah karena imbalan atau penghargaan. Misal anak mau melakukan pekerjaan baik, mau mendapatkan pujian misal dari gurunya, ini masuk pada motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, motivasi yang karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi ini motivasi dari dalam diri. Kalau ini motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Kalau ini motivasi dari dalam diri murid sendiri. Jadi semisal anak berangkat ke sekolah karena motivasinya dia semangat pengen belajar, semangat pengen bertemu dengan teman-teman, semangat kalau tidak ada hal-hal yang lainnya, maka ini masuk ke dalam motivasi karena menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang diyakini. Ada beberapa rangkuman dari motivasi, kita akan mengenali, oh anak berarti mau mengerjakan sesuatu karena motivasi ini. Dari sini kita akan melanjutkan lagi kepada studi kasus. Jika kita bayangkan, semisal ada beberapa contoh juga nih ya, ketika murid A melakukan kegiatan membersihkan ruangan kelas, tiba-tiba karena muridnya sendiri adalah membuat ruangannya pernah kotor, dan guru menyampaikan untuk membersihkan atau bu guru menyampaikan untuk merapihkan. Kira-kira motivasi apa yang mendasarinya? Ada motivasi hukuman, motivasi penghargaan, motivasi nilai dan keyakinan. Dari yang dijabarkan tadi, menurut ibu guru, murid A tadi melakukan motivasinya karena apa ya? Hukuman, penghargaan, atau nilai dan keyakinan. Dari kasus murid yang membersihkan ruangan karena takut kemudian membuat ruangan kelas menjadi kotor. Kira-kira apa ya ibu guru ya? Dari poin studi kasus di atas. Hukuman. Masya Allah, betul sekali ibu guru pendidik. Motivasi karena hukumannya yang kedua. Motivasi yang kedua adalah murid B, kasusnya nih. Murid B mau menghabiskan bekal makanannya karena gurunya menjanjikan memberikan stiker. Motivasi apa yang mendasarinya? Penghargaan. Insya Allah itu sudah bisa memahami. Kemudian yang ketiga, murid C datang ke sekolah tepat waktu karena ingin belajar dan tidak mau tertinggal kegiatan di kelas nih. Motivasi apa yang mendasarinya? Nilai dan keyakinan. Saya sendiri punya ini ya Bu ya, punya PR terkait murid yang memang hubungannya dengan keyakinan kelas
datang tepat waktu. Ini jadi poin yang tadi, berarti motivasi yang harus saya bangun untuk bisa murid tersebut bisa mengikuti keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati. Selanjutnya kita lihat tadi poinnya adalah yang pertama, yang kedua adalah membuat kesepakatan dengan keyakinan kelas. Jadi menumbuhkan budaya positif itu yang pertama adalah tadi. Yang pertama, yang kedua adalah membuat kesepakatan dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini hal yang baru tentunya. Saya juga baru tahu ya, keyakinan kelas itu ternyata adalah nilai-nilai kebajikan dari disiplin positif yang dapat diterapkan untuk membangun budaya positif. Nah, jadi ketika lingkungan kita positif, anak-anaknya tertib, anak-anaknya mendengarkan, anak-anaknya aktif, ini bagian dari penciptaan dari budaya positif di lingkungan sekolah. Tentunya seperti itu akan lebih mudah tumbuh karakter anak jika muncul budaya positif yang ada di kelas atau di sekolah. Nah, ini kemudian ada pernyataan untuk terbentuknya budaya positif, maka perlu disepakati keyakinan kelas yang menjadi prinsip dasar bersama warga kelas. Nah, apa sih perbedaannya dengan peraturan ya? Peraturan sama keyakinan kelas ini bahasa baru ya Bu ya, dan ini ilmu baru, peraturan dan keyakinan kelas. Sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan positif. Setuju nggak Bu? Setuju. Kalau misalkan lingkungannya di sekolah ini anak-anak tidak terarahkan dengan baik, maka yang timbul adalah pembentukan tujuan pembelajaran itu tidak akan terpenuhi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Kesannya kalau peraturan kan dilarang dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kayaknya kesannya lebih hal-hal yang lebih kepada kalau nggak melaksanakan kena hukuman. Di hal-hal yang seperti itu yang kemudian kenapa kita ganti peraturan ini menjadi keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas agar murid dapat menaati aturan tanpa paksaan. Kalau peraturan sendiri kan biasanya hal yang membuat anak-anak merasa seperti dipaksa. Kalau misalkan membuat keyakinan kelas, maka insya Allah murid-murid akan termotivasi dari dirinya sendiri mau melaksanakan apa yang menjadi keharusan agar pembelajaran berjalan lebih baik. Nah, ini beberapa perbedaannya. Kenapa sih peraturan? Kan peraturan sifatnya memerintah dan komunikasinya satu arah dari guru ke murid. Tidak ada keterlibatan murid karena hanya menerima apa yang sudah dibuat oleh guru atau sekolah. Sedangkan kalau keyakinan kelas menitik beratkan pemahaman siswa akan tindakan dan melibatkan peran murid secara penuh. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas biasanya kita kemudian membuat kesepakatan dulu. Anak-anak hari ini kita mau membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama. Jadi seperti membuat hal yang baru di kelas hingga kemudian anak-anak ketika melakukan suatu perilaku hal yang anak-anak harus lakukan itu tidak ada unsur paksaan. Jadi mereka bisa melakukan perilakunya, perbuatannya itu dari dalam dirinya. Kayak misalkan kalau motivasinya dari luar, biasanya jangkanya pendek ya. Kalau motivasinya dari dalam, biasanya itu akan berjangka panjang, akan menetap dan akan melakukan karakter anak-anak akan terbentuk lebih dini dan lebih siap lagi. Selanjutnya, nah ini untuk contoh keyakinan kelas. Jadi ini rencananya ke depan kita akan sama-sama membuat tentang keyakinan kelas. Kalau hadir tepat waktu ke sekolah, mungkin bahasanya lebih simpel, tapi lebih anak-anak kita membuat keyakinan sama-sama, keyakinan kelas sama-sama. Kita akan membuat sebuah program perilaku kepada anak-anak, kepada murid kita dengan berbagai poin-poin keyakinan kelas. Ini contoh saja. Nanti kalau misalkan disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya dan apa yang menjadi visi sekolah, nanti dibuat keyakinan-keyakinan seperti ini. Ada beberapa: membuang sampah pada tempatnya, sayang teman, tertib mengantri, kemudian menggunakan mainan sekolah bersama atau merapikan
digunakan. Jadi nanti kita akan buatkan keyakinan kelas untuk sama-sama anak-anak mengingatkan kalau anak-anak usia dini mungkin nggak harus pakai tulisan. Kalau pakai tulisan hanya kita sambil menerangkan. Biasanya kita menggunakan gambar untuk mengingatkan kepada anak-anak. Ini contoh yang lebih besar. Kalau kalian mungkin terlihat lebih kecil. Ini poin ini menjadi poin saya juga nih untuk ada murid yang memang harus menjadi kita bentuk menjadi perilakunya hadir ke sekolah tepat waktu. Jadi tidak karena hal-hal motivasinya terbangun dari luar, dari eksternal, karena iming-iming, karena penghargaan. Ini kita melihat ketika anak-anak melakukan perbuatan, hal yang dilakukannya biasanya termotivasi dan didasari oleh kebutuhannya. Kita kenali dulu kebutuhannya anak-anak. Anak-anak murid kita ini biasanya melakukan perilaku, katakanlah kalau pelanggaran ya, kalau apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran, kita akan mengenalinya dari kebutuhannya. Yang pertama ada 5 kebutuhan dasar manusia yang umumnya adalah yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atas atau kebutuhan kekuasaan atau penguasaan atas kemampuan. Yang keempat ada kebutuhan kebebasan akan pilihan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan atau merasa senang. Misal ini untuk contoh-contoh ini 5 kebutuhan dasar. Ketika anak-anak melakukan pelanggaran, kita kenali dulu dari ini kebutuhan mereka. Apa sih kok mereka bisa melakukan pelanggaran? Apa sih kok mereka tidak melakukan hal yang kita minta atau hal yang kita suruh, malah seakan-akan menolak. Nah, kita lihat kebutuhannya. Kalau kita sudah mengenali ini, insya Allah nanti ke depannya kita lebih mudah untuk bagaimana menanganinya. Nah, kita ambil studi kasus kembali. Nah, ibu guru kita baca. Murid A mengambil makanan temannya tanpa izin karena lapar belum sarapan dari rumah. Kebutuhan apa yang hendak dipenuhinya? Nah, main ambil, kemudian temannya marah, anaknya mengambil tanpa izin. Kira-kira kebutuhan apa yang mendasarinya? Bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, atau kesenangan kah? Bertahan hidup. Masya Allah, betul sekali. Kita akan kenali kasusnya supaya kita ketika anak-anak berkegiatan, kita akan mengenali dan kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak-anak. Sebentar, kita lihat untuk kasus yang kedua. Murid merasa bosan dengan kegiatan menulis di kelas, kemudian dia mencoret-coret meja. Kebutuhan apa yang hendak dipenuhinya kira-kira? Kebebasan. Iya, aku pengen bebas. Aku udah bosan katanya karena aku nulis terus. Ini bagian dari kebutuhan yang mereka inginkan. Jadi kita kalau sudah mengenali, anak ini melakukan pelanggaran, anak-anak melakukan hal yang tidak diminta, tidak baik, perbuatan tidak baik, ini karena kebutuhannya adalah seperti ini. Yang kemudian adalah murid C dan D bermain lempar-lemparan kertas dengan gembira saat dalam kelas waktu pembelajaran. Kebutuhan apa yang dipenuhinya, Ibu Guru? Kesenangan. Nah, ini kita kenali dulu. Jangan langsung memvonis A, B, C. Kalau kita sudah kenali, insya Allah nanti ketika akan penanganan solusinya akan lebih mudah. Selanjutnya adalah poin ketiga dalam menumbuhkan budaya positif adalah melakukan posisi kontrol guru. Kontrol guru itu apa? Kontrol guru adalah kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku. Memodifikasi perilaku, mengelola informasi, memilih tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakininya. Karena setiap diri mampu memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Guru dapat menempatkan diri pada posisi kontrol dalam penanaman budaya positif. Kira-kira menurut Ibu Guru, anak-anak itu yang mengkontrol dirinya dia sendiri atau kita sebagai guru? Diri sendiri, Masya Allah, langsung betul sekali. Anak-anak itu mengkontrol dirinya adalah dari dirinya sendiri. Kita lihat ya,
Nah, kita kenali beberapa posisi kontrol guru. Ada berapa ya posisi kontrol guru? Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Sebagai penghukum, biasanya pernyataan-pernyataannya dengan kalimat seperti ini. Katanya saya, kamu selalu saja salah, selalu saja yang terakhir. Ini bahasa-bahasa ini digunakan oleh guru ketika melakukan posisi kontrol gurunya sebagai penghukum. Kira-kira bijaksana nggak seperti ini ya ibu ya? Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara, yaitu dengan caranya dia. Jadi kepada posisi sebagai penghukum, ibu-ibu mudah-mudahan ini tidak serta-merta digunakan kepada murid yang melanggar atau murid yang tidak memenuhi keyakinan kelas. Selanjutnya posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Coba dilihat, bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Ibu akan sangat sedih, ibu akan sangat kecewa. Kira-kira kita pernah nggak melakukan seperti ini, ibu? Pernah ya? Jadi posisi kontrol kita membuat rasa bersalah. Ternyata pada materi ini, hal ini akan membuat murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Oh, ini kurang baik digunakan kepada murid. Bahasa-bahasa pernyataan ini tidak digunakan kepada murid karena ini akan membuat murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Ini poin kedua, posisi kontrol guru. Ada berapa lagi posisi kontrol guru? Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Ayo bantu ya demi ibu guru ya. Ini pernyataannya ya, contoh-contoh pernyataan. Kemudian, ya sudah tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Ayo ingat tidak apa yang sudah ibu bantu ya. Jadi ini posisi kontrol guru sebagai teman ini positifnya adalah akan terjalin hubungan baik, dan hal negatifnya jika suatu saat guru tidak membantu maka murid akan kecewa. Jadi baru tiga nih kalau yang tadi posisi penghukum, kemudian posisi merasa bersalah, posisi sebagai teman, dan keempat adalah posisi sebagai pemantau. Yang mana seperti apa? Peraturannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi bahasa-bahasa ini disampaikan dengan mengandalkan perhitungan, catatan data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini poin posisi guru sebagai pemantau. Pernahkah ibu guru seperti ini? Pernahkah ibu guru seperti di antara posisi ini? Pernah, alhamdulillah. Tapi mungkin kita sudah mengenali mana yang harus dilakukan, mana yang kemudian menjadi catatan kita untuk memperbaikinya. Selanjutnya adalah yang kelima. Ini posisi yang paling bagus dilakukan oleh guru untuk kemudian ketika ada murid yang melakukan pelanggaran atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, ibu guru bisa memposisikan diri sebagai posisi manajer. Di mana pernyataannya? Contohnya adalah apa rencanamu untuk memperbaikinya? Menurutmu apa yang harus dilakukan? Terus apa yang sudah kita yakini? Nah, ini beberapa pernyataan yang mungkin bahasanya bahasa baku, tapi bisa kemudian kita kondisikan dengan kondisi anak usia ini. Jadi untuk penyampaiannya sendiri, posisi manajer adalah bisa ini contoh saja, nanti bisa kita bisa laksanakan di pembelajaran untuk kita melakukan posisi kontrol sebagai posisi manajer. Guru dalam posisi ini berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas masalahnya. Ini beberapa 5 posisi kontrol pada pada guru. Kita lihat selanjutnya. Nah, ketika anak melakukan pelanggaran, tentu kalau kita sudah mengenali kebutuhannya, motivasinya apa, selanjutnya kepada bagaimana penanganannya. Penanganannya adalah dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini kita dibikin sebuah segitiga restitusi. Ada poin-poinnya dan langkahnya digunakan apa? Ini hal baru ibu-ibu. Kalau misalkan kita mau melakukan solusi terhadap sebuah pelanggaran atau solusi terhadap sebuah perbuatan yang kurang baik, maka kita melakukannya dengan langkah-langkah restitusi. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan
dibahas tadi dan di keyakinan kelas nih. Yang ini apa sih langkah-langkahnya? Ini kan kurang paham, kita uraikan kembali ya. Nah, untuk langkah-langkah restitusi menstabilkan identitas, biasanya bahasa digunakan seperti ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bolehkah bertanya mengapa ya? Ini bahasa-bahasa yang disampaikan lebih kepada menstabilkan identitas dari persoalan. Kemudian ibu ingin mencari solusi bersama. Ibu tidak mau menyalahkan kamu, atau ibu tidak mau mencari penyebab apa yang menyebabkan kamu melakukan, apa yang menyebabkan terjadinya pertikaian. Jadi ini beberapa hal yang menjadi pernyataan dari menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah langkah-langkah validasi tindakan yang salah. Gimana sih validasi tindakan yang salah? Pernyataannya bisa, kamu pasti punya alasan melakukan demikian. Jadi di hal yang salah, yang pelanggaran, kesalahan yang dilakukan adalah dengan memberikan validasi dulu sebelum nanti ada memberikan solusi. Kamu sudah mempertahankan diri, hal itu boleh saja dilakukan jika. Jadi beberapa pernyataan yang terkait dengan langkah-langkah restitusi dari validasi tindakan yang salah. Jadi untuk dua langkah, yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa sih pernyataan seperti apa? Yang pertama adalah keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Misal anak melanggar berebut mainan, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kan di awal pembelajaran sudah disampaikan terkait kesepakatan kelas untuk berbagi mainan bersama. Nah, ini ada beberapa poin lagi. Apakah hal tersebut apakah hal tersebut boleh dilakukan? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Menurutmu apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Jadi beberapa pernyataan terkait dengan langkah-langkah restitusi menanyakan keyakinan kelas. Ibu guru, sebelum kita tutup tadi dengan pernyataan akhir, saya ingin memperlihatkan terkait video dari langkah-langkah restitusi yang harus dilakukan. Insya Allah akan saya perlihatkan untuk menjadi contoh supaya ada gambaran bagaimana sih menciptakan restitusi dan poin-poin apa yang menjadi keyakinan kelas. Oke, ibu guru semua, kita mulai menyimak terkait contoh penerapan sistem restitusi. Ini diperankan oleh model dari PKI Integrasi Harapan Ananda Gibran. Kemudian skenario kasusnya adalah Ananda ini datang terlambat di waktu anak-anak sudah masuk jam belajar di kelas. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Gibran, kita ke ruang bu guru dulu ya? Ayo. Gibran, kita ngobrol dulu sebentar ya. Ya. Gibran tahu nggak sekolah masuk jam berapa? Jam 8. Jam 8. Kalau tadi Gibran datang jam berapa? 9. Kalau jam 9, kira-kira Gibran datangnya tepat waktu atau terlambat ya? Terlambat. Terlambat. Kenapa ya bisa terlambat?
Tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Oh iya, nggak apa-apa. Pasti kalau misalkan anak-anak tidurnya kemalaman masih ngantuk, jadi bangunnya kesiangan. Kira-kira menurut Gibrar gimana caranya ya biar bisa ke sekolah tepat waktu dan tidak kesiangan? Bilang ke ibu untuk membangunkan tepat waktu dan menggunakan wecker. Oh, menggunakan wecker. Mulai kapan itu? Besok. Besok. Oke, hebat ya. Kita mulai besok ya. Ya, maaf ya Bu Guru, aku datangnya terlambat. Jadi besok aku akan datang tepat waktu. Hebat. Terima kasih Gibran. Sama-sama. Jangan main di sini. Oke, Bu Guru mau ngobrol dulu sama Gibran sama Akil. Wah, tadi Bu Guru lihat Gibran sama Akil ada perseteruan. Boleh Bu Guru tanya Gibran dulu deh. Kenapa ya Gibran? Kenapa tadi Gibran mendorong Akil? Soalnya Akil ngerusak mainan aku. Oh gitu. Kalau Akil, kenapa tadi Akil nangis terus kerusakin mainan? Kenapa? Tadinya nggak boleh main. Oh, nggak boleh main sama Gibran. Menurut kalian, mainan Lego ini bisa dimainkan sama siapa ya? Anak TK Genhard. Oh, berarti boleh Gibran, boleh juga Akil. Gimana caranya ya Gibran ya? Biar mainannya bisa dimainkan sama-sama. Saling meminjam dan berbagi. Saling meminjam dan berbagi katanya. Terus tadi kira-kira Akil boleh dipinjamkan tidak? Boleh. Ini Akil. Aduh. Maaf ya, maaf ya, terima kasih. Oh iya, tadi Akil juga sudah merusakin mainan Gibran yang sudah disusun. Kira-kira Akil baik atau tidak seperti itu ya nak ya? Tidak. Tidak baik. Jadi seharusnya gimana ya yang tadi sudah dirusakin Gibran? Baik. Harus diperbaiki. Ah? Minta maaf gitu ya? Betul? Begitu. Boleh nggak silakan? Boleh saling bermaafan antara Gibran dan Akil. Terima kasih. Halo Gibran. Halo. Gibran mau cerita nggak? Tadi Bu Guru bagaimana ya saat mengingatkan dengan kesalahan Gibran? Baik. Tidak memberitahu dengan marah-marah atau tidak bagaimana gitu. Hanya mengasih tahu yang benar daripada yang salah. Oh gitu. Menurut Gibran baik itu ya? Nah, Gibrannya jadi gimana akhirnya? Jadi sudah tahu, oh itu tidak boleh, oh itu boleh. Oke, terima kasih Gibran. Sedikit semacam selayang pandang dulu di akhir sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Ibu guru semua, itu presentasi dari saya terkait budaya positif. Mudah-mudahan menambah ilmu, menambah pemahaman, menambah hal yang baru terkait bagaimana penanganan pembelajaran dan kegiatan yang bisa dilaksanakan, dan bagaimana keyakinan kelas bisa diterapkan hingga kemudian terbentuklah budaya positif di lingkungan sekolah kita yang kita cintai ini. Ini ada sedikit, jika ada yang ingin ditanyakan boleh, hal-hal yang kurang paham. Kalau sekiranya bisa saya akan menjawab. Kalau sekiranya mungkin ada hal yang juga belum pahami, kita akan sama-sama menggalinya bersama. Kira-kira adakah atau hal yang lain yang ingin disampaikan? Boleh pernyataan, boleh pertanyaan, boleh hal dari ibu guru. Mangga di atas, Bu Nini, Bu Asri, Bu Cinta, Bu Tuti, Kak Wiwin, atau boleh dari kakak-kakak yang hadir. Bagaimanakah? Ada yang disampaikan pada pakai mic? Oh, cukup paham ya? Bagaimana, sudah paham kah yang
udah banyak belajar kembali tentang materi-materi yang lain. Itu saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Komalasari. Saya rekannya Ibu Ine Garini di TKIT Generasi Harapan. Pendapat saya tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Ine Garini tentang budaya positif itu sangat menarik karena akan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari seperti keyakinan kelas yang akan kita gunakan dalam pembelajaran di semester 2 depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin dari TKIT Generasi Harapan. Saya rekan kerjanya Ibu Ine Garini. Alhamdulillah kemarin saya mendengarkan presentasi Ibu Ine di TKIT Generasi Harapan. Alhamdulillah beliau cara penyampaiannya sangat jelas dan mudah dipahami. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua, untuk khususnya untuk Bu Guru di TKIT Generasi Harapan. Semangat Bu Ine, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mau dijelasin, tapi suaranya tidak terdengar dulu. Suara semut. Ih, ada gambar di layar. Kira-kira gambar apa tulisan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bintang. Suaranya mana? Hebat. Wening hebat. Wening. Apa itu hebat? Sekali lagi. Kelas bintang. Ya. Kemudian. Kelas bulan. Kelas matahari. Kelas kejora. Kelas KBW. Merdeka. Allahu Akbar. Sudah siap hari ini? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau membuat kesepakatan keyakinan kelas. Ih, apa itu Bu Ine kesepakatan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan. Wah, kita mau membuat kesepakatan tentang perbuatan baik. Apa aja perbuatan baiknya? Kita lihat. Tarang. Ada gambar. Gambarnya, kira-kira gambarnya kenapa ini ya? Apa? Ruangannya berantakan. Karena apa ya? Oh, buang sampah sembarangan. Ini gambar ruangan yang berantakan. Kelasnya berantakan, banyak sampah bertebaran. Nah, ini sampah kertas kayaknya ini. Ada buku berantakan di sini. Wah, yang ini perbuatan baik tidak ya? Tidak. Ya, ini bukan nilai-nilai kebaikan. Kita lihat gambar selanjutnya. Kalau yang ini gambar ruangannya gimana ini? Sama enggak? Senang, betul.
biar dia nggak terlambat. Gerbangnya sudah ditutup. Ini yang datangnya tepat waktu. Lihat tuh gerbangnya masih dibuka. Jadi datangnya terlambat ke sekolah. Kalau terlambat sekolah, biasanya mungkin ada penyebabnya. Tapi anak-anak usahakan datangnya harus tepat waktu. Coba kita lihat lagi gambar yang selanjutnya. Nanti kalau misalkan anak-anak datang terlambat, gerbang sekolahnya ditutup nih. Nah, ini ya, gerbang sekolahnya mau ditutup nih. Nanti dibawa aja ya. Nih, ini gerbang sekolahnya ditutup. Kalau sudah jam 8, usahakan anak-anak berangkat ke sekolahnya tidak terlambat, karena nanti gerbang sekolah akan ditutup. Jadi nanti tidak mengganggu teman-temannya lagi berbaris baru datang. Kita sedang asik-asik olahraga baru datang. Itu baik atau tidak baik? Ya. Siap, anak hebat mengerti. Kita buat tadi dua. Yang satu menjaga kebersihan, yang kedua hadir tepat waktu. Anak hebat semuanya. Sekarang kita lihat selanjutnya gambar apa ya? Ini ada gambar ini. Tertib apa? Mengantri. Anak-anak, kalau mengantri kalau di sekolah biasanya ngapain? Kenapa? Yang kayak dulu ngantri apa aja sih kalau di sekolah? Ah, betul. Nih, kalau yang robot gambarnya ini nih. Orang lagi di depan sobo. Yang ini gambar oke nih. Ini perbuatan baik. Nah ini perbuatan baik ini. Kalau yang ini, kenapa ya kalau yang robot itu nggak baik? Kenapa ya? Ada yang tahu? Nah, kalau yang ini, buat teman marah. Terus apa lagi? Buat teman kesel. Betul, temannya udah ngantri. Kemudian ada temannya yang enak aja ke depan. Ada kita udah nungguin antri. Iya. Berarti yang seperti itu yang menyerobot baik atau tidak baik? Berarti insya Allah kita mulai sepakat ya. Anak-anak mau mengantri saat berkegiatan apa? Coba kita lihat. Saat cuci tangan. Boleh ada yang nyerobot nggak? Oke, perhatikan kita buat kesepakatan. Selanjutnya saat apa ya? Saat apa ini? Saat makan. Betul. Boleh nyerobot nggak? Tidak. Kalau yang menyerobot baik atau tidak? Sepakat ya. Anak-anak udah buat nih. Pertama, kita mau menjaga kebersihan. Ini gambarnya. Kayak gimana mau buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita mau hadir tepat waktu. Siap? Siap tidak? Tidak ada yang terlambat ya. Oke. Lanjut kalian ke depan. Nih ini gambarnya. Jam 8 masuk berarti sudah harus di sekolah. Selanjutnya, kesepakatan selanjutnya adalah tertib mengantri. Nih kita mau belajar mengantri, tidak ada yang menyerobot. Yang keempat adalah hidup rukun. Kayak tadi dijelasin hidup rukun berarti kita harus saling bantu sama teman, mau berbagi, sayang sama teman, dan mau main bersama. Setuju nggak anak-anak? Setuju. Bilang mau ada stiker. Stikernya yang setuju kita buat kesepakatan hari ini. Boleh ambil stikernya. Bina kasih lihat. Kalian boleh minta tolong. Satu anak pada satu Bu ini aku setuju. Mulai sekarang aku mau menjaga kebersihan. Mulai sekarang aku mau hadir tepat waktu. Mulai sekarang aku mau tertib ngantri. Mulai sekarang aku mau hidup rukun. Nah, nanti anak-anak setuju. Ambil stikernya. Kemudian ini sudah Bu Ina print. Anak-anak boleh susun di sini. Bu Ina juga setuju. Bu Guru setuju nggak kita buat kesepakatan? Setuju dong. Ibu Ina mau bikin di sini. Tandanya Bu Ina setuju ya. Sip, tempel. Anak-anak nanti boleh simpan di atasnya. Boleh Bu Astri juga, bisa silakan Bu Astri. Setuju. Setuju. menjaga kebersihan. Oke, Bu Astri mau tempelnya. Bu Sinta setuju? Setuju sekali Bu Sinta. Tempel di sini. Oke. Bu Sinta setuju? Mau ditempel ya? Setuju. Setuju. Bu Sinta, Bu Sari setuju nih Sari?
Ini sudah bagus. Anak-anak sudah sepakat buat keyakinan kelas. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, hadir tepat waktu. Yang ketiga, tertib mengantri. Yang keempat, hidup rukun. Sepakat?
Assalamualaikum Arjuna. Waalaikumsalam. Oh iya, kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas tentang keyakinan kelas yang sudah sama-sama kita buat. Menurut Arjuna, yang kemarin kita laksanakan seru tidak ya? Seru. Setuju nggak kita buat kesepakatan? Setuju. Setuju. Kenapa ya kita harus buat kesepakatan biar apa ya? Biar bisa menjaga kebersihan. Wis hebat. Sama apa lagi? Sama ke sekolah biar tak terlambat. Keren. Udah itu aja? Oke, terima kasih Arjuna ya. Yang tadi Afrin tahu apa aja tadi yang disebutin sama Bu Ina teh harus gimana katanya? Kita bikin apa? Beresin kelas sama buangin sampah. Apalagi? Terus jangan buang sampah sembarangan, nanti banjir. Oh gitu. Apalagi ya Neng? Masih inget nggak? Lihatnya ke sini dong, nggak kelihatan wajahnya. Gimana? Apalagi? Aprin ngumpulin sampah. Wow, hebat. Berarti Aprin setuju nggak? Tadi ada setuju sekali gitu? Iya. Oke, terima kasih ya. Lihat sini dong Aprinnya. Aprin setuju sekali. Dadah. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri, orang tua dari Afrin, murid dari Ibu Ine Garini di TKIT Generasi Harapan, ingin menyampaikan tentang dampak baik setelah Afrin mengikuti kegiatan tentang keyakinan kelas. Afrin jadi lebih peduli terhadap aturan sekolah, khususnya datang tepat pada waktunya, mau membereskan mainan bersama, tidak berebut saat bermain, dan banyak hal lagi. Alhamdulillah, sangat kami syukuri bahwa dampaknya sangat baik terhadap anak kami. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.